Selamat malam, terima kasih Anda menyaksikan Indonesia Bicara Televisi Republik Indonesia. Dan malam hari ini Indonesia Bicara TVRI secara khusus akan mengulas terkait persiapan jelang pelaksanaan peringatan Hari Pers Nasional 2021 yang akan dilaksanakan pada 9 Februari mendatang. Dan tentu saja saudara, berbicara tentang Hari Pers Nasional atau HPN menjadi momentum tahunan bagi pers di tanah air untuk mengevaluasi diri terkait sejauh mana sinergi yang sudah terbangun antara pers tentu saja, pemerintah dan juga masyarakat. Apalagi jika kita melihat ke belakang, pers di tanah air ini cukup berbeda tugasnya dibanding tahun-tahun sebelumnya di tengah pandemi COVID-19. Lantas sejauh apa perbedaannya, kita akan mengulasnya dalam dialog malam hari ini dengan tema Peran Pers di Tengah Pandemi bersama 4 narasumber saya. Saya akan sapa satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menyapa yang mendampingi saya di studio malam hari ini. Ada Ketua Umum PWI Pusat, Persatuan Wartawan Indonesia yang juga sekaligus sebagai penanggung jawab HPN 2021, Bapak Atal SD Pari. Selamat malam, Pak Atal. Selamat malam. Apa kabar, Pak Atal? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Dan tentu saja nanti kita juga akan terhubung dengan 3 narasumber lainnya melalui komunikasi virtual. Namun kita akan menyapanya nanti. Saya akan menyapa Pak Atal langsung saja dulu, Pak Atal, terkait dengan persiapan dengan HPN ini pada 9 Februari mendatang, tapi setelah kita saksikan video berikut ini. Oke, Pak Tal, ini HPN akan digelar pada 9 Februari mendatang. Sekali lagi kita tekankan bahwa tentu saja pers tugasnya selama setahun terakhir ini cukup berbeda Pak dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan HPN ini di 2021? Sejauh mana, apa yang spesial Pak? Ada yang khusus ya. Awalnya kita agak kagok. Biasanya kan persiapan ini langsung face to face. Kita rapat, bisa ketemu. Ini ternyata enggak. Di pandemi ini ya, kita harus selalu menggunakan daring ya. Nah, tapi alhamdulillah karena memang nggak ada pilihan lagi. Ini sekarang udah siap. Udah siap? Iya. Jadi sebenarnya Mbak, tadinya HPN ini akan diadakan di Kendari ya. Sulawesi Barat. Karena pandemi kita pindahkan ke Jakarta. Alhamdulillah Pak Anies Baswedan bersedia menjadi tuan rumah gitu ya. Pertimbangannya apa Pak Tal sampai ada harus pemindahan lokasi begitu? Mengingat Kendari dan Jakarta ini cukup berbeda juga. Karena Jakarta ini kan kita ingat adalah epicentrum penyebaran COVID-19. Mengapa sampai memilih Jakarta? Apalagi di Kendari begitu jauh, siapa yang mau datang? Siapa mau datang? Nggak ada yang mau datang nanti. Kalau di Jakarta juga nggak ada yang datang nih. Ini kita nggak undang lagi dari daerah Mbak. Semua daerah nanti akan merayakan Hari Pers Nasional di daerah masing-masing. Semua link dengan Jakarta ya. Jadi nanti kalau Presiden pukul gong serentak di daerah semua. Di Medan ada, di Papua ada, semua. Jadi saya berharap nanti untuk HPN ini bisa melibatkan 10.000 orang. 10.000 orang? Dengan daring. Biasanya paling banyak 3.000, 4.000 orang. Tapi sejauh ini yang sudah terdaftar dan akan bergabung di acara HPN ke depan ini akan seperti apa Pak Atal? Ini udah banyak tamu kita di daerah aja. Misalnya keluarga kami aja ada jumlahnya bisa 16.000 keluarga kita aja gitu ya. Belum tamu-tamu kita. Ini kali ini luar biasa malah HPN. Saya mau undang organisasi-organisasi pers luar negeri juga. Kayak Asian Journalist Association misalnya. Kemudian di sini juga. Ini tadi bidang luar negeri udah kasih daftar banyak sekali. Jadi biarlah orang China's Journalist Association pun kita undang. Biar mereka melihat Indonesia kayak apa. Jadi tidak ada perbedaan sebetulnya dari sisi peserta dibandingkan HPN sebelumnya. Iya. Berbeda mungkin dari sisi pelaksanaannya yang akan dihelat secara virtual dan akan dihadiri secara virtual Pak Tal ya? Iya. Pak Tal, mengingat dengan tugas pers selama setahun terakhir ini, kita garis bawahi dulu sebetulnya apa sih yang menjadi tantangan selama setahun ini bagi insan pers di mata PWI? Saya pikir semua juga melihat ya, ini selama pandemi COVID ini, semua industri ambruk ya. Begitu juga industri media. Jadi tantangan kita sebenarnya lebih ke sana gitu. Nah, bahkan sekarang ini setelah setahun ini pandemi terasa benar. Setiap hari kita berpikir berapa lama lagi kita harus bisa bertahan nih gitu. Ini harus jujur.
Karena itu ada yang satu-satu rontok gitu ya. Nah, sebenarnya ini yang perlu juga kita diskusikan nanti di HPN. Ya, di konvensi terutama. Kita lihat seperti apa kita ke depan nih. Ya, pers harus hidup. Ini pilar keempat demokrasi. Dia nggak boleh mati. Apapun pilihannya, kita akan tetap hidup. Dan wartawan harus selalu aktif, bahkan di tengah pandemi COVID-19. Itu pandemi. Baik, kita tahan dulu Pak Atal, karena kita akan bergabung juga dengan 3 narasumber lain. Namun setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam, terima kasih Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara Televisi Republik Indonesia. Dan malam hari ini kita masih membahas terkait dengan peran pers di tengah pandemi bersama dengan Pak Atal S. Depari. Kembali saya akan menyapa terlebih dahulu beberapa narasumber yang sudah terhubung melalui komunikasi virtual. Yang pertama ada Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Assalamualaikum, selamat malam Pak Anies. Selamat malam Pak Anies. Baik. Selamat malam. Ditutup, Pak. Sehat, Aku. Baik. Pemirsa, malam hari ini 3 narasumber saya terhubung melalui komunikasi virtual. Yang pertama ada Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Bapak Widodo Muktio dan juga Bapak Muhammad Nuh, Ketua Dewan Pers, dan terakhir adalah Gubernur DKI Jakarta sekaligus sebagai tuan rumah HPN 2021 Bapak Anies Baswedan. Kembali saya akan menyapa terlebih dahulu untuk yang pertama dari Gubernur DKI Jakarta sebagai tuan rumah, Pak Anies. Apa kabar Pak? Selamat malam. Alhamdulillah, baik, sehat, selamat malam. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, Pak Anies, tadi saya sudah berbincang juga dengan Pak Atal terkait dengan kesiapan pelaksanaan HPN. Bagaimana dengan Pak Anies sendiri sebagai tuan rumah? Apa saja Pak yang sudah dilalui, apa saja yang akan dihadirkan di HPN tahun 2021 ini di Jakarta? Ya, jadi pertama Jakarta merasa terhormat bahwa HPN tahun ini diselenggarakan di Jakarta. Kita menyadari persis suasana tahun ini sangat berbeda dengan suasana-suasana sebelumnya. Karena kita sedang menghadapi pandemi. Saya tidak perlu eksplor lebih jauh tentang apa pandeminya. Tapi bahwa kita ketika beberapa bulan yang lalu teman-teman di PWI menyampaikan kondisi bahwa dengan kita menghadapi pandemi diputuskan untuk mengarahkan ke Jakarta dan mengecek apakah Jakarta siap. Saya sampaikan bahwa Jakarta siap, kita memfasilitasi seluruh rencana tentu dengan keterbatasan karena mobilitas yang dibatasi. Tapi kegiatan-kegiatannya kami kalau dibilang posisi dengan Pak Atal kita sampaikan bahwa kita Tutwuri Handayani ini adalah perayaannya dunia pers, perayaannya teman-teman wartawan, semua yang bergerak di bidang media. Dan kami di Jakarta sebisa mungkin memfasilitasi semua yang direncanakan. Jadi kita kolaborasi dan kita fasilitator, karena itu kita ikut dan berharap semua yang direncanakan bisa kita fasilitasi dengan baik. Baik, berarti Jakarta secara khusus sudah sangat siap untuk menyambut HPN nanti. Baik, selanjutnya saya akan ke Dewan Pers, Pak Muhammad Nuh.
Bagaimana tanggapan Dewan Pers terkait pelaksanaan HPN tahun ini, Pak? Jadi tentu yang pertama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Pak Gubernur DKI atas kesediaannya untuk menjadi tuan rumah HPN 2021, dan juga terima kasih Prof. Widodo sebagai Kominfo yang juga bisa bersama-sama tentu dengan Pak Hatta sebagai PWI. Ya, ada 3 hal barangkali Mbak yang menarik dalam peringatan HPN tahun 2021. Tentu yang pertama, kita harus fleksibel untuk melakukan perubahan karena memang harus berubah, zamannya berubah. Nggak bisa serta-merta seperti biasanya. Yang penting rumusnya itu kendaraan boleh berubah, tapi muatannya tetap. Ya, muatannya tetap. Esensi dari peringatan Hari Pers itulah yang harus tetap kita gelorakan, meskipun kendaraannya bisa berbeda-beda. Kalau dulu kendaraannya menggunakan wilayah-wilayah physical space, sekarang kendaraannya menggunakan cyberspace. Oleh karena itu, kawan-kawan semua pun juga ditantang ya, untuk melakukan perubahan-perubahan. Yang penting saya kira esensi dari pers, khususnya partisipasinya di dalam ikut serta menangani pandemi ini, tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Itu yang harus kita gelorakan, khususnya di HPN 2021. Saya kira sebagai awalan gitu. Oke, artinya harus fleksibel dalam menghadapi berbagai kondisi. Kalau dari sisi pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pak Widodo, bagaimana melihat pelaksanaan HPN di tengah pandemi? Ya, baik. Kami mewakili dalam hal ini menyambut dengan senang hati, dengan sukacita, karena ini betul-betul satu refleksi ulang tahun para insan pers yang sekian panjangnya sejarahnya menjadi salah satu pejuang mencetuskan kemerdekaan bangsa kita. Sehingga dulu sering disebut dengan pers perjuangan. Pers yang punya passion sangat kuat untuk membangun negara yang merdeka. Dan sekarang inilah pers juga bertanggung jawab bersama-sama dengan semua stakeholder untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan sebaik-baiknya. Tentu di tengah pandemi COVID ini kita semua merasakan, tetapi buat Kominfo adalah ini tantangan baru di mana potret transformasi masyarakat termasuk di dalamnya adalah kehidupan dunia pers yang menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat betul-betul mengalami transformasi dan diharapkan tentu tidak mengurangi kekhidmatan, tidak mengurangi esensi di mana pers tetap menjadi pilar keempat di dalam demokrasi dan bersama-sama dengan pemerintah pada khususnya untuk menangani COVID ini. Karena edukasi publik ini sangat ditentukan peran serta media, pers, bersama-sama dengan stakeholder lainnya untuk masyarakat agar mau adanya perubahan perilaku. Dan ini yang sekarang ini sedang dikonsolidasikan antara semua stakeholder untuk melawan COVID-19. Dan pers tentu saja memegang peran penting juga untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait apa yang sedang berlangsung. Baik, dialog kita akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Bapak-bapak, kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara Televisi Republik Indonesia dan masih membahas terkait peran pers di tengah pandemi COVID-19 dan evaluasi dalam pelaksanaan Hari Pers Nasional 2021 apa saja yang akan menjadi masukan bagi PWI maupun Dewan Pers. Saya akan kembali menyapa Pak Atal dulu, Pak. Agenda apa saja yang ada di HPN kali ini, utamanya untuk agenda prioritas tentu saja? Yang rutin pasti Adi Nugoro, ini salah satu ikon kita di HPN, ya. Ini merupakan penghargaan jurnalistik tertinggi
buat wartawan di Indonesia. Dan saya udah ada pemenangnya kalau mau. Oke, Ya. untuk pemenangnya kita tahan dulu Pak. Iya, Kita ya. mau ulas dulu terkait dengan agenda-agenda yang ada di HPN kali Iya. ini. Selain itu ada juga sebenarnya puncak acaranya ada namanya konvensi media massa. Ini pasti. Jadi ada dua nanti. Kalau kita akan membahas masalah media ya di konvensi nanti. Ini sebenarnya kehidupan media di masa pandemi ini ada dua serangan sekaligus. Satu krisis ekonomi ya yang membuat dia juga rontok. Satu mengenai ini media sosial yang membuat dia juga rontok. Dua sekaligus. Jadi kalau olahraga ini kena hook 2 kali. Itu yang dialami oleh media. Nah, itu nanti yang kita bahas di puncak acara kita nanti, konvensi media massa. Ya tentu banyak ya, kalau hari ini juga ada seminar, sudah mulai malah. Kalau seminar-seminar terus, banyak sekali seminar jalan sampai hari hanya nanti tanggal 9. Nah saya kira itu agendanya ya yang paling penting. Tapi ada juga misalnya kita kasih penghargaan untuk penghargaan kebudayaan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Pesertanya banyak sekali. Dan bagaimana kita lihat daerah ini, bagaimana dia membangun, menerapkan kebudayaan. Karena sebenarnya yang superpower, Indonesia ini yang superpower di budaya. Tidak ada yang lain. Pak Jokowi pernah bilang bahwa DNA kita adalah kebudayaan. Nah itu kita coba lihat nih kayak apa prakteknya nih kebudayaan ini dalam membangun bangsa kita. Nah ternyata ini udah 3 kali kita adakan, respon daerah luar biasa. Nah saya harapkan satu hari nanti juga DKI ikut ya, Pak Anies Baswedan barangkali. Oh berarti tahun ini Jakarta tidak ikut? Enggak, belum. Belum ikut? Ya belum. Baik, nanti kita tanya langsung ke Pak Anies Baswedan. Ini yang kita nanti tampilkan juga. Luar biasa. Jadi kalau Anda nanti lihat bagaimana Bupati datang dengan pakaian adatnya dah. Iya. Nah, saya kira itu baik, bagus. Langsung saja kita tanyakan ke Pak Anies. Pak Anies, bagaimana respon Pak Anies? Ini tadi ada tantangan juga. Katanya Jakarta saat ini belum bergabung di salah satu kegiatan budaya. Insya Allah kita tentu saya siap. Apalagi kalau bicara budaya di Jakarta ini adalah berkumpulnya seluruh unsur budaya yang ada di Republik Indonesia. Tidak ada kota lain di Indonesia yang keterwakilan budaya seluruh Nusantara sebanyak di Jakarta. Jadi di sini dengan ini aja kalau kita lihat yang sedang diskusi sekarang ini dari seluruh wilayah Indonesia ini muncul ini bisa ada di tempat ini. Kami akan senang sekali apabila berkesempatan untuk menonjolkan, dan saya perlu garis bawahi, masyarakat Betawi, ini tuan rumah di Jakarta, itu adalah fasilitator perikatan antar budaya yang luar biasa. Karena kebudayaan Betawi ini egaliter, terbuka, hangat, nggak ada istru putar daerah di sini. Semuanya orang datang dari seluruh penjuru disambut dengan tangan terbuka. Menurut saya ini HPN besok ini itu kesempatan juga untuk menyampaikan kepada semua bahwa salah satu kontribusi kebudayaan yang sangat besar dari masyarakat Betawi untuk Indonesia adalah menjadi penjahit potongan-potongan antar suku bangsa. Karena jahitannya dibangun di sini. Deklarasi Sumpah Pemuda itu di tanah Betawi. Deklarasi kemerdekaan di tanah ini. Itu di tanah ini. Dan ini tidak terjadi kalau masyarakat Jakarta tidak memiliki budaya terbuka, tidak memiliki budaya egaliter, tidak memiliki budaya menyambut semua. Nah, yang kita saksikan sekarang adalah hasilnya. Tapi proses penumbuhannya itu berjalan dalam waktu beberapa dekade. Jadi kebudayaan itu harus kita pahami
lebih dari sekedar ornamen yang nampak di dalam artefak-artefak, tapi kebudayaan sebagai sebuah perjalanan pemikiran, sebagai sebuah ikatan nilai. Dan Jakarta punya tempat yang khusus di dalam membangun perasaan keindonesiaan dan membangun budaya Indonesia. Jadi masyarakat Jakarta, khususnya masyarakat Betawi, ini punya kontribusi dan ingin nanti dalam kesempatan nanti kita munculkan lagi betapa instrumentalnya di dalam membentuk perasaan keindonesiaan yang kita miliki sekarang ini. Baik, itu dia Pak Tal, terjawab ya alasannya. Tapi tentu saja DKI Jakarta sangat siap menjadi tuan rumah, itu sudah mencerminkan keterlibatannya. Kita akan ke Dewan Pers lagi Pak Nuh, bagaimana masukan Pak Nuh untuk dari Dewan Pers sendiri? Adakah materi yang disiapkan khusus di HPN kali ini? Ada perbedaan nggak Pak dengan materi yang di tahun-tahun sebelumnya? Jadi ada satu agenda besar yang sedang dihadapi oleh kawan-kawan media, kawan-kawan pers, yaitu apa? Media sustainability, keberlangsungan hidup dari media ini. Karena apa? Karena sekarang kita sedang mengalami proses migrasi dari physical space ke cyberspace. Nah, migrasi ini tidak semuanya siap untuk melakukan migrasi itu. Oleh karena itu, yang terus kita bahas mulai dari tahun 2019 kemarin, gimana mempersiapkan transformasi digital dari kawan-kawan yang bergerak di dunia media. Sama-sama kita ketahui, semua orang sering kali membicarakan bahwa sekarang ini eranya era digital. Tetapi seringkali kita belum mendapatkan bonus digitalnya. Ibaratnya kita itu memasuki hari raya tetapi belum dapat THR-nya. Memasuki akhir tahun tetapi belum dapat bonus akhir tahun. Kenapa? Karena belum memahami substansi dari apa ya, substance dari si digital itu. Nah, kalau kita pelajari dengan baik, digital teknologi itu bukan teknologi biasa itu, tetapi dikategorikan sebagai generic purpose of technology. Tidak semua teknologi itu masuk di kategori GPT, generic purpose of technology. Taruhlah teknologi pertanian, tidak semua orang butuh teknologi pertanian. Teknologi kesehatan, tidak semua orang butuh teknologi kesehatan. Tetapi teknologi digital itu semua orang butuh, bidang apapun butuh yang namanya teknologi digital itu. Nah, kalau kita bisa menempatkan teknologi digital itu sebagai generic purpose of technology, maka ada tahapan-tahapan yang harus kita siapkan. Yaitu tahapan yang pertama, kita jadikan yang namanya digital teknologi sebagai supporter, support untuk kegiatan-kegiatan kita. Yang kedua, kita naikkan lagi sebagai driver, sebagai penggerak. Yang ketiga, kita bisa jadikan sebagai enabler, sebagai pemungkin. Yang tadinya tidak mungkin tanpa teknologi digital, sekarang dengan teknologi digital mungkin. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian dari pembuktian bahwa teknologi digital sebagai enabler. Tetapi itu Mbak Maratun belum sesuatu yang dahsyat. Tetapi masih ada dua lagi, yaitu apa? Transformasi digital. Tidak hanya sebagai alat digital itu, tetapi ada culture di dalamnya. Tadi Pak Anies sudah menyinggung culture dari sisi saudara-saudara kita yang ada di DKI ini sebagai melting, sebagai penjahit utama begitu. Tetapi the way of thinking pun juga bagian dari yang harus kita pelajari di digital culture itu. Dan ujungnya, kalau kita bisa menjadikan digital teknologi sebagai disruptor, maka saya kira kawan-kawan yang bergerak di media itu insya Allah bisa selamat. Sama-sama tahu kita sekarang berapa kawan-kawan media yang harus puput, harus gulung tikar, karena tidak mampu, taruhlah, melakukan proses transformasi itu. Sekali lagi ini agenda yang luar biasa besarnya yang harus kita bahas nanti Pak Atal di HPN ini. Di mana kita ingin memastikan yang namanya transformasi digital di dunia penyelenggara, pengelola, industri pers itu bisa berlangsung dengan baik. Saya kira itu salah satu agendanya. Tentu karena sekarang ini khusus pandemik, kita ingin mendorong dan sudah dilakukan. Prof. Widodo juga sama-sama aktif di situ, yaitu apa?
peran dari kawan-kawan jurnalis untuk melakukan perubahan perilaku sehubungan dengan pandemik COVID ini. Dan itu alhamdulillah sudah berlangsung dan mudah-mudahan nanti ini bisa kembangkan lagi sampai memang benar-benar ada perubahan perilaku. Dan media sebagai peran yang luar biasa pentingnya di sini. Saya kira itu Mbak Maratun. Ya. Pak Nu, menarik sekali karena memang transformasi digital ini kelihatan sekali pada masa pandemi setahun terakhir banyak media-media yang beralih ke digital ya. Kita akan melihat dari sisi pemerintah sendiri apa masukan yang diberikan pada pelaksanaan HPN kali ini, Pak Widodo. Ya, baik. Jadi pemerintah sekarang ini melakukan akselerasi transformasi digital. Artinya apa? Dari sisi kehadiran pemerintah menyediakan infrastruktur untuk komunikasi bisa berjalan antar stakeholder masyarakat ini dilakukan. Sudah ada 70.670 desa kelurahan yang sekarang ini teraliri Wi-Fi, bisa 4G, dan ini akan dikembangkan lagi dalam 2 tahun ke depan. Yang 3T masih ada 9.113 nanti akan difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini Kominfo untuk bisa pada akhir 2022 seluruh kepulauan di Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia bisa melakukan interkoneksi berhubungan dengan level 4G. Inilah sebetulnya bagian penting yang akan menopang peradaban, nilai-nilai budaya masyarakat, dan kemudian menjadi tol virtual yang bisa dimanfaatkan masyarakat dengan baiknya. Bahkan kami juga sudah membuat 7.634 itu ada layanan internet gratis untuk public service. Sehingga masyarakat bisa leluasa menggunakan teknologi untuk berkomunikasi secara free. Nah, karena kita pandemi COVID, saat ini kami memahami betul, dunia pers juga mengalami situasi yang sulit, krisis juga. Ini tidak hanya krisis bangsa, tapi juga krisis korporasi, bahkan krisis individu. Nah, perlu juga kami sampaikan untuk membangun satu tatanan kehidupan pers yang sama-sama dengan pemerintah, mengatasi bersama-sama, kami juga sudah berkolaborasi membuat namanya Duta Perubahan Perilaku. Ini berkolaborasi dengan tempatnya Pak Nuh. Jadi ada sekitar 4.300 jurnalis, wartawan, itu kemudian diminta bergabung di tim komunikasi publik untuk bersama-sama memberikan informasi, sosialisasi, edukasi agar supaya masyarakat teredukasi untuk bersama-sama melawan COVID, mengurangi populasi COVID dan juga menimbulkan kita ini tidak terjangkit pada COVID. Hal-hal seperti ini menjadi penting di tengah situasi saat ini memang membutuhkan informasi yang sehat, informasi yang aman, dan juga mengurangi informasi yang nuansanya hoax ya. Jadi kami juga perlu kami sampaikan sampai hari ini berita-berita yang hoax terkait dengan COVID saja itu jumlahnya sudah lebih dari 1.360. Artinya apa? Pada satu sisi kita mengedukasi, meliterasi publik terhadap fenomena digital dan media pers sangat berperan untuk mengedukasi, termasuk mensosialisasi supaya masyarakat bisa mencegah penularan COVID, dan ini yang kemudian harus kita maknai bersama-sama agar supaya antara dunia pers, masyarakat pers dengan pemerintah bersama-sama mendidik masyarakat menuju pada tatanan yang lebih baik. Jadi pandemi ini kita ambil positifnya supaya kita kemudian segera cepat mengadaptasi, karena memang adaptasi ini bagian penting untuk bisa menuju pada peradaban yang lebih maju, yang lebih baik. Dan ini punya implikasi pada tentu saja kehidupan ekonomi. Nah, oleh sebab itulah maka infrastruktur, kemudian kolaborasi, semua stakeholder termasuk pers dengan pemerintah, akhirnya korporasinya bisa jalan, masyarakat persnya juga bisa jalan, dan bangsa ini bisa kemudian bergerak tumbuh. Sering disebut sebagai masyarakat produktif dan aman COVID. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan kita bersama-sama dan menunjukkan kemampuan bangsa kita ini bersatu melawan COVID. Baik, untuk selanjutnya kita akan tahan dulu. Setelah jeda berikut ini Indonesia Bicara akan segera kembali. Kita akan kembali mengulas lebih jauh lagi terkait dengan peran pers di tengah pandemi COVID-19. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara Televisi Republik Indonesia dan masih membahas terkait dengan peran pers di tengah pandemi COVID-19 jelang pelaksanaan HPN 2021. Dan sebelumnya kita sudah berbincang dengan Pak Widodo dari pemerintah sendiri sudah menyebutkan bahwa ada banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pers di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya adalah dengan melibatkan sekitar 2.000 lebih wartawan untuk menjadi duta perubahan perilaku. Kembali saya akan menyapa Pak Widodo. Sekali lagi Pak, saya mau menekankan terkait bagaimana perhatian pemerintah melihat roadmap dari pers ini sendiri selama pandemi maupun pasca pandemi nantinya. Yang sudah dijalankan, kami juga memberikan satu jaminan bahwa ruang ekspresi yang ada baik di dunia virtual maupun di dunia media lama atau konvensional itu ekspresinya dijamin dan aman. Artinya memang kami memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa mengekspresikan dan mengedukasi, saling mengedukasi, karena di era digital ini kan semua orang bisa mengedukasi, menjadi edukator. Dan juga kita sesuai dengan Undang-Undang 45 pasal 28 juga memberikan kebebasan berekspresi. Nah, itulah yang bagian penting dari pilar keempat demokrasi dalam Hari Pers Nasional ini. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya buat masyarakat adalah kesadaran memahami betapa literasi digital ini punya karakteristik yang berbeda. Sehingga masyarakat harus betul-betul memahami apa-apa yang disampaikan itu berada dalam koridor aturan yang untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan kita. Ini yang saya kira menjadi penting. Oleh sebab itu pada satu sisi kita menjamin adanya kebebasan keterbukaan, tapi pada sisi lain bahwa etika, tanggung jawab itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itulah maka di dalam Hari Pers Nasional ini prinsipnya bagaimana kita membangun koeksistensi antara media yang lama dengan media yang baru bersama-sama memberikan kontribusi terhadap situasi bangsa yang sedang menghadapi pandemi COVID ini. Inilah yang kemudian kita bangun ekosistem bersama-sama, kita bangun mutual understanding, termasuk kami berkolaborasi intens dengan para pimret, baik di media lama maupun media baru, untuk bisa punya tujuan yang sama agar supaya tatanan kehidupan kita lebih pada tatanan yang lebih maju, lebih beradab. Baik. Lalu bagaimana dengan Pak Nuh selaku Dewan Pers sendiri? Bagaimana Bapak melihat perkembangan dari pers di tengah pandemi COVID-19 ini? Adakah kebijakan baru yang diberikan, apalagi mengingat bahwa situasi sekarang ini jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya? Ada hal-hal yang tentu saja harus diperhatikan pers. Jadi satu Mbak, yang paling mahal di saat-saat menghadapi pandemi begini, itu media, kawan-kawan pers harus tetap bisa membangkitkan optimisme publik. Optimisme. Ya, tetapi optimisme saja belum cukup. Yang harus kita bangun adalah kekitaan. Ya, kekitaan. COVID itu memberikan pelajaran, salah satu di antaranya Prof. Widodo, Pak Gubernur, Pak Atal, itu salah satu di antaranya adalah tentang pentingnya kekitaan. Begitu orang kena COVID, saya kira dia tidak akan bisa menyelesaikan sendiri. Memerlukan kerjasama dengan serentetan panjang begitu, oleh karena itu salah satu pelajarannya adalah kekitaan. Kekuatan itu di kita ini. Oleh karena itu, media, pers harus terus membangun kekitaan ini. Jangan lagi pada saat-saat pandemi begini justru ada pemilah-pilah, dipecah-pecah. Tapi justru harus dikuatkan kebersamaan kita, sehingga nanti ujungnya itu akan muncul yang namanya empati publik. Tidak mungkin urusan pandemik ini hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah. Sama sekali tidak mungkin. Dan tidak mungkin pula hanya bisa diselesaikan oleh masyarakat. Lah, disinilah pers itu tentang penting perannya itu, yaitu terus menumbuhkan optimisme dan membangun kebersamaan ini, empati publik ini. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah persoalan-persoalan yang sangat berat itu bisa kita selesaikan dengan baik. Justru pada saat ya terjadinya pandemik inilah kekuatan kohesivitas kita akan harus semakin kuat.
filosofinya profit. Jadi gini, zaman itu terjadi konvergensi. Kalau tadi bahasanya Prof. Widodo, coexisting, ya, konvergensi. Ya, sudah tidak bisa lagi dipilah dari sisi teknologi antara penyiaran dengan telekomunikasi, sudah tidak bisa. Yang sekarang ini kita masih punya dua undang-undang yang berbeda, maka saya kira ke depan harus kita rintis dari sisi undang-undangnya itu konvergensi itu. Dari filosofi itu pula lah kita tidak mungkin memilah antara media lama kalau bahasanya profit atau media mainstream dengan media sosial. Pada akhirnya nanti dia itu akan bersama-sama. Susah untuk dipilah mana yang medsos, mana yang ini. Karena memang fenomenanya adalah fenomena konvergensi. Saya kira itu, Mbak, dan ini diskusi yang tidak akan pernah selesai. Iya, Pak. Oleh itu nanti Pak Atal, barangkali ini termasuk salah satu bagian yang harus kita bahas di dalam HPN nanti, yaitu mengenai fenomena konvergensi di dalam menghadapi yang sekarang. Terima kasih. Ya, Ibu. baik Pak Nuh. Dan kita akan melihat bagaimana bukti kekitaan yang sudah dibangun oleh insan pers sendiri dengan beberapa pihak terkait, termasuk adalah Gubernur DKI Jakarta yang tentu saja sangat dekat selama pandemi COVID-19 dengan pers. Bagaimana Pak Gubernur sendiri, Pak Anies, melihat peran pers di tengah pandemi kemarin, Pak? Ya, pandemi yang kita hadapi selama 1 tahun terakhir ini adalah fenomena baru. Bagi begitu banyak pelaku, baik pemerintah, dunia usaha, dunia medis, masyarakat umum, termasuk teman-teman pers, menghadapi sebuah fenomena di mana kita harus belajar terus-menerus. Jadi, kalau saya bisa menyampaikan harapan, maka di dalam kondisi pandemi ini ada harapan yang tinggi kepada dunia pers untuk menjadi learner, menjadi pembelajar. Mengapa? Karena seluruh unsur masyarakat ini memiliki pengetahuan yang terbatas sekali tentang SARS-CoV-2 virusnya, COVID penyakitnya, lalu pandeminya. Dunia medis pun sampai dengan sekarang masih terus belajar tentang SARS-CoV-2. Nah, masyarakat umum akan mengkonsumsi informasi yang diberikan oleh media, oleh pers. Nah, kalau kita berhadapan dengan situasi-situasi normal, masyarakat punya pengetahuan dasarnya tentang apakah masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik, masalah keagamaan, sudah ada itu kumpulan informasi. Tapi ketika menyangkut SARS-CoV-2, menyangkut COVID, menyangkut pandemi, ada begitu banyak hal yang sangat baru. Nah, bila pelaku media atau pers bukan learner, artinya tidak pembelajar, tidak belajar untuk menguasai fakta, menguasai informasi yang lengkap, menyajikannya kepada publik, maka proses pemahaman atas COVID, atas pandemi, dan atas langkah-langkah yang harus dilakukan menjadi lebih lambat, lebih berat. Jadi saya melihat momentum ini adalah momentum untuk mengingatkan kita semua, termasuk media, untuk bisa menjadi garda terdepan di dalam menyampaikan informasi terkait dengan pandemi yang kita hadapi ini. Saya pilih ilustrasi. Di dalam public policy ini terkait dengan pandemi, rujukan kita adalah pengalaman kota-kota, pengalaman negara-negara yang kena COVID lebih awal dari kita. Karena ketika kita mulai menghadapi COVID bulan Maret, mereka sudah menghadapinya beberapa bulan sebelumnya, jadi kita belajar dari sana. Sekarang sudah bulan Januari, kita sudah punya pengalaman banyak selama menangani COVID, baik dalam konteks medisnya, baik dalam konteks sosialnya, baik penegakan hukumannya, dan lain-lain. Nah, media punya sebuah
sumber informasi yang ada di Indonesia sendiri untuk dijadikan pelajaran, bahan informasi bagi masyarakat. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Prof. Widodo tadi mengenai adaptasi dan lain-lain, itu adaptasi untuk kita harus memasuki fase baru di mana kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Media membantu untuk bisa menunjukkan pemahaman itu. Jadi inilah salah satu peran media dalam suasana pandemi. Tetapi apabila pers tidak memanfaatkan ini untuk belajar, untuk mengambil pembelajaran di bagian pada masyarakat, maka nanti masyarakat kita pun akan lebih lambat di dalam menyelesaikan pandemi karena pemahamannya akan terbatas. Yang kedua, apabila kita fokus pada peristiwa-peristiwa anekdotal, maka itu hanya menjadi percakapan, obrolan, tapi tidak menumbuhkan perilaku baru. Jadi saya melihat di sini ada momentum untuk mengingatkan media, mengingatkan pers bahwa sejatinya pers adalah pembelajar dan sejatinya menyampaikan pembelajarannya kepada publik, memberikan guidance, apalagi kita berhadapan dengan situasi yang sama sekali baru. Kita semua belum pernah punya pengalaman menghadapi pandemi, semuanya. Dan ini adalah kesempatan untuk pers menjadi pembawa obor untuk pengetahuan bagi masyarakat. Baik, itu dia. Saya garis bawahi dengan sangat. Apa yang disampaikan Pak Gubernur ya. Ya. Jadi karena babnya ini bab baru, maka cepet-cepetan siapa yang menjadi pembelajar yang paling cepat, maka dia yang menang. Tapi kalau dia belajarnya lama sekali gitu, ya apalagi tidak mau belajar, wah sudah habis itu. Oleh karena itu, saya kira ya seperti di mesin AI lah, artificial intelligence. Saya kira kata kuncinya adalah dia belajar, sehingga dari situlah cepat begitu. Sehingga case yang ada di daerah Kabupaten A, Provinsi A, dan seterusnya, ini tidak boleh hanya dipakai untuk Kabupaten A, Provinsi A, tetapi ini harus dipakai menjadi satu kekuatan nasional, proses pembelajaran secara nasional di dalam mengenai COVID ini. Nah, dengan variasi data, variasi pengalaman, variasi keterbatasan, dan seterusnya, maka nanti secara nasional ini akan punya pengetahuan yang luar biasa itu ya, di dalam menangani case yang bisa jadi ada spesifik di setiap daerah karena memang setiap wilayah punya variabel yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya kapasitas layanan healthcare-nya ada yang terbatas, ada yang punya resources yang cukup, demikian dan seterusnya. Intinya saya kira harus ada yang komando utama untuk memanfaatkan fenomena yang sekarang sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ya. Terima kasih. Iya, dan itu adalah kata kunci yang sangat berarti juga bagi saya, Pak Atal, karena ya memang wartawan harus selalu ingin tahu. Terima kasih banyak Pak Anies atas masukannya. Terakhir dari Pak Atal dulu, ini kan salah satu agenda yang paling mengapresiasi kita semua adalah salah satu kegiatan lomba karya jurnalis yang diadakan di HPN. Adakah bocoran terkait dengan karya-karya apa saja yang sudah dibuat oleh wartawan di kali ini? Terima kasih. Ada. Jadi kalau sekarang ini saya umumkan, peraih Adi Negoro ini membuktikan bahwa masih banyak wartawan yang menulis berkualitas. Baik. Ini tulisan yang berkualitas yang bisa jadi juara nih. Ya saya mohon izin ya. Ya. Apa sekarang saya umumkan? Iya, ini akan menjadi gambaran juga seperti apa karya yang sudah ditorehkan para wartawan kita. Jadi anugerah jurnalistik Adi Negoro adalah anugerah yang paling tinggi, penghargaan yang paling tinggi di pers nasional. Ya, dan di Hari Pers Nasional selalu kita menyerahkan awardnya di depan Presiden. Baik. Jadi cukup membanggakan ya. Tapi saya nggak akan langsung aja. Ada 6 kategori ya. Kategori pertama adalah liputan berkedalaman untuk media cetak. Untuk media cetak nih.
Ini judul karyanya adalah Jalan Pedang Dai Kampung. Anda mau tahu ini narasinya ya. Jauh dari sorotan 6 ustadz dan ustazah berjuang berdakwah, membangun toleransi dan kesetaraan. Mereka berdakwah dari kampung ke kampung dan membina komunitasnya. Berbagai penolakan dan ancaman menimpa mereka. Bahkan ada yang diusir dan pesantrennya diserang. Namun mereka menolak, menyerah, serta tetap konsisten menyuarakan toleransi dan kesetaraan. Tuh, karya siapa? Ini adalah karya. Ini mau dibocorkan sekarang, Pak Atal? Iya. Oke, baik. Tim majalah Tempo. Sudah boleh. Nih. Oke, jadi Ya, pemenangnya adalah itu majalah karya Tempo. Devi, Ernest, Aisyah, Ya. Saidra, dan Dini Pramita. Dimuat di majalah Tempo. Ini pemenangnya. Apa yang paling menginspirasi dari itu, Pak Atal? Kalau boleh di ini sedikit. Saya, menurut saya ini tulisannya memang bukan saya yang jurinya ya baca ya. Jadi tapi kalau dari pandangan sedikit sebagai ketua PWI tentu saja ada. Ya tentu bagus nih tulisannya. Mereka perjuangannya adalah toleransi dan kesetaraan. Intinya itu. Okay. Ya, karena itu apapun dihadapi dia akan jalan terus. Toleransi, ya. Jadi bangsa ini memang harus bertoleransi dan ada nilai-nilai kesetaraan. Adakah yang berkaitan dengan pandemi COVID, Pak Atal, untuk kategori tahun ini? Ini yang belum saya lihat ya. Apa saya baca dulu ya? Oh ya, silakan Pak Atal. Karena ada yang kedua nih, kategori liputan berkedalaman media cyber. Jadi Media tadi cyber. cetak, ini media cyber. Pemenangnya adalah tim liputan6.com. Baik. Itu Jonathan Pandapotan Purba dan Windy Wicaksono. Jadi nggak satu orang. Judulnya adalah Vaksinasi. Momentum Indonesia bangkit dari pandemi COVID-19. Oke, Ini itu jadi dia. tadi yang ditanya ada ini. Sudah terjawab. Ada Sudah di kategori terjawab itu ya. di cyber. Baik. Mungkin kalau saya baca narasinya terlalu panjang ya. Iya. Oke. Tapi itu sudah mewakili sebetulnya Pak Atal. Tapi Udah ya? saya mau minta statement terakhir Pak Atal dulu terkait dengan pesan dan harapan di Hari Pers Nasional tahun 2021 ini. Silakan Pak Atal. Iya. Statement terakhir ini yang terhormat Bapak Widodo ya, Bapak Anies Baswedan, Bapak Nuh, Ketua Dewan Pers, keluarga besar wartawan Indonesia yang saya cintai, dan pemirsa setia TVRI. Peringatan HPN di tengah pandemi ini, mari kita gunakan sebagai momentum untuk mengaktualisasikan kesadaran bahwa pers adalah roh sebuah bangsa. Oleh karena itu, meski badan pers ini kalau dia lagi sakit, saya mengistilahkannya badan, ya, sedang sakit oleh pandemi, pena dan kamera kita tidak boleh menyerah. Dengan pertolongan Tuhan, kita harus menyehatkan diri kita agar bisa menyehatkan bangsa dan negara Indonesia secara lahir dan batin. Baik, sangat berarti sekali Pak Atal. Sekali lagi terima kasih Pak Atal untuk pesan-pesannya. Dan ini menjadi harapan kita semua juga, termasuk saya sebagai insan pers di tanah air salah satu. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Widodo, Pak Anies Baswedan, dan juga Pak Nuh yang sudah bergabung pada malam hari ini untuk mengulas terkait persiapan jelang HPN 2021. Semoga saja ini menjadi evaluasi yang sangat berarti bagi insan pers di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum, selamat malam.